Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasa sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang pertama, kitab 1 Tawarik, pasal 27, Panglima-Panglima Tentara dan Pembesar-Pembesar lainnya. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres, dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat, ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima, ialah Samhut, orang Yizrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam, ialah Ira, anak Ikesh, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh, ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan, ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan, ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh, ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11, untuk bulan yang ke-11, ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12, untuk bulan yang ke-12, ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang.
yang mengepalai suku-suku Israel. Untuk orang Ruben, ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon, ialah Sefatja bin Maaka. Untuk suku Lewi, ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun, ialah Zadok. Untuk suku Yehuda, ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar, ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon, ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali, ialah Jerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim, ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye, ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead, ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin, ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan, ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung, ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakan tanah, ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur, ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur, ialah Zabdi, orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit, ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak, ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron, ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah, ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta, ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina, ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba, ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-27.
Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perencanaan administrasi yang luas mengurangi beban. Bersama SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1128 alinea ke-6 sampai alinea yang ke-8. Terang ini menjelaskan, dalam perencanaan administrasi urusan kerajaan setelah Daud turun tahta demi Salomo, raja yang sudah tua dan putranya itu serta para penasihatnya menganggap penting bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan keteraturan, kesopanan, kesetiaan, dan tercatat. Sejauh mungkin mereka mengikuti sistem organisasi yang diberikan Israel segera setelah pembebasan dari Mesir. Orang-orang Lewi ditugaskan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan layanan bait suci, termasuk pelayanan lagu dan musik instrumentalia, dan menjaga harta benda di rumah Tuhan. Sedangkan orang-orang yang sanggup membawa senjata dan melayani raja dibagi menjadi 12 kelompok, masing-masing 24.000. Di setiap kelompok ada seorang panglima, sedangkan jenderalnya adalah Yoab. Kelompok-kelompok pasukan itu masuk dan keluar setiap bulan dalam setahun. Tiap kelompok terdiri dari 24.000 orang. Kelompok-kelompok pasukan itu melayani raja secara bergiliran. Daud menunjuk Yonatan pamannya sebagai penasehat, orang bijak dan ahli Taurat. Ahitofel juga adalah penasihat raja. Dan setelah Ahitofel adalah Yoyada dan Abiatar. Husai adalah teman raja. Dengan teladannya yang bijaksana, raja yang sudah tua mengajar Salomo bahwa jika penasihat banyak, keselamatan ada. Terang besar Alkitab Amsal 11 ayat 14. Ketelitian dan kelengkapan organisasi disempurnakan pada awal pemerintahan Salomo. Kelengkapan dari rencana untuk membawa jumlah terbesar dari semua orang ke dalam layanan aktif, distribusi tanggung jawab yang luas, sehingga pelayanan kepada Allah dan Raja tidak harus terlalu membebani individu atau kelas manapun. Ini adalah pelajaran yang dapat dipelajari semua orang dengan keuntungan dan yang harus dipahami dan diikuti oleh para pemimpin gereja Kristen. Saudara dan saudariku, belajar dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-27, kiranya kewajiban dari pemimpin-pemimpin gereja dapat membawa yang dipimpinnya untuk belajar bertanggung jawab, percaya dan setia kepada Allah. Rencanakan dan atur tugas pelayanan sesuai talenta masing-masing dari mereka yang kita pimpin, dan jangan lupa minta nasihat dari orang-orang tua kita yang rohani dan berpengalaman. Bahagian Allah adalah melindungi dan memberi kesuksesan. Terang besar Alkitab Amsal 24 ayat 6 kiranya menjadi perenungan dan pedoman kita, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Mari renungkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.